What's up guys, welcome back to my channel. Oke, sekarang gua akan membahas mengenai berbagai hal gila yang terjadi saat Injustice. Oke, welcome to DC Comics Indonesia. Oke. Sekarang gua akan membahas mengenai Injustice Gods Among Us. Jadi itu gimana ya? Ini komiknya bener-bener bagus sih kalau gua baca secara komik ya. Itu jujur aja, itu gile banget. Dan juga gore-gorenya itu loh, waduh, mantap. Dan juga ini merupakan story di mana Superman udah kehilangan istrinya Lois Lane karena Joker sendiri ya. Dan juga dia udah menjadi gila dan akhirnya dia menjadi diktator yang bener-bener, aduh, itu bener-bener gile banget pada saat gua mainkan di gamenya. Oke, by the way, kalau kalian belum tahu mengenai komiknya, kalian bisa mainkan gamenya aja. Itu bisa kalian saksikan tuh di cutscene-nya. Itu itu kan Joker udah mati tuh. Akhirnya dan Superman menjadi diktator seluruh dunia dan terutama Amerika Serikat ya. Aduh, perasaan gue baca komiknya damn anjir. Jadi semua anggota Justice League itu terancam semua karena si Superman ini ibaratkan kayak seperti the gods-nya. Dia itu adalah new god-nya gitu loh. Aduh, itu bener, aduh gile banget. Sumpah perasaan gue baca tuh wajir. Semua kalian bisa baca di komiknya itu lebih lengkap. Dan juga Lex Luthor menjadi presiden di sana anjir. Itu gue kaget banget sumpah. Tapi kalau untuk referensi Lex Luthor sih gue pernah lihat di Smallville ya. Smallville series kan itu kan dia kan juga menjadi presiden kan situ kan. Tapi itu nggak dijelaskan mengenai kelanjutannya. Jadi gue nggak tahu kelanjutannya gimana nih di si Lex Luthor nih. Jadi gue nggak paham sama sekali untuk kelanjutannya seriesnya soal Smallville. Padahal kalau Smallville tuh kalau bisa diteruskan sampai si Clark kayak udah pakai Superman yang udah menjadi Superman Origins, itu bagus loh, bagus banget. Karena TV series Smallville tuh gue inget banget ya, pertama kali pada saat gue lihat di Indosiar tahun 2007 atau 2008 lah ya, itu pernah tayang di Indosiar tuh. Itu damn anjir, gue sampai aduh. Tapi saya pada saat gue mau download itu filenya tuh hilang semua ya, gue nggak bisa lihat lagi gitu loh. Padahal bagus Smallville tuh. Oke, kita lanjut. Dan meskipun banyak sekali mengatakan bahwa Injustice sama Crisis of Infinite Earths masih kebanyakan mereka mengatakan Injustice lebih kelam. Oke, gue bisa akui bahwa Injustice lebih kelam karena storynya aja udah begitu. Kalau Crisis kan itu kan lebih tepatnya mereka mengarahkannya ke villain alien lah, kan anti-monitor mereka ngelawannya. Dan juga pasukannya Ghost itu kan semua berhubung ke anti-monitor. Tapi kalau untuk sisi Injustice itu ibaratkan kayak hero ngelawan hero lah. Jadi ibaratkan ya hero satu ini menjadi diktator besar sehingga semua hero yang lain di situ menjadi ancaman gitu loh. Ya mau gimana lagi ya, gue lihat sini, waduh itu bener-bener gile banget sih perasaan gue lihat. Makanya itu kita akan kupas di video ini. Oke, yang pertama ini adalah Superman menjadi diktator. Oke, Superman mungkin adalah sosok yang paling kuat di DC Universe dan dia bisa membunuh siapapun yang ada di DC Universe. Misalnya Doomsday atau Brainiac atau bahkan Darkseid sendiri. Tapi dalam Injustice sendiri, Superman tidak bisa melawan fakta bahwa dia tidak sanggup menghadapi psikopat seperti Joker. Oke, karena yang paling ironis itu adalah Joker berhasil membuat Superman masuk ke dalam jebakannya, membuat Superman membunuh Lois Lane dan anaknya yang belum lahir itu loh anjir, dan menghancurkan Metropolis sekaligus. Aduh, kalau kalian baca di komik itu benar-benar tegang banget pada saat gua baca itu. Aduh, perasaan si Batman menginterogasi si Joker tuh ada di komiknya. Itu kan Superman kan udah main-main orang aja tuh, udah mau bunuh aja, tapi si Batman nih udah jangan bunuh dia gitu loh, karena kita butuh bukti lagi untuk menjebloskan Joker ini ke Arkham gitu loh. Tapi ya Superman tahu tuh bahwa Batman ini nggak bisa membunuh lawannya, bahkan dia nggak tega gitu loh. Meskipun dia tuh Batman itu adalah sosok apa ya, vigilante yang benar-benar kejam di Dark DC Universe, tapi dia tuh nggak bisa membunuh, dia tuh nggak mau membunuh. Itulah Bruce Wayne yang gue tahu gitu. Tapi di sini si Clark Kent-nya itu udah depresi banget gitu loh, karena dia membunuh Lois. Superman membunuh Lois karena diracun pikirannya oleh Joker gitu loh. Ya, gua nggak, aduh itu gila banget tuh, aduh jir. Dan bisa disebut tentunya adalah peristiwa paling kacau dalam hidupnya yang membuat kita berpendapat bahwa wajar jika Superman kemudian membunuh Joker setelah mengetahui apa yang sudah Joker lakukan. Oke, dan Joker berhasil membuktikan dirinya sebagai melakukan apa yang tidak bisa dilakukan kepada Batman, yaitu membuat semua orang di sekitarnya menjadi gila. Oke, jadi targetnya Joker ini bukan Batman lagi ya, karena sebenarnya kalian tahu bahwa di DC komiknya awal-awal itu kan di issue 1 sampai di DC Rebirth, DC New 52 itu sekarang tuh kan Joker tuh kan berpaku selalu ke Batman kan. Tapi sekarang dia targetnya adalah sekitarnya, apalagi Superman anjir. itu gila banget. Makanya Joker tuh disebut
DC villain paling tinggi setelah Lex Luthor gitu ya. Aduh, dan apa yang tidak bisa oleh Joker kemudian melahirkan Superman yang kejam dan paranoid sehingga menjadikannya sebagai sosok diktator yang membuat mereka menderita. Waduh. Oke, itu pernah ada satu kali scene, itu pernah satu scene itu muncul di Batman v Superman Dawn of Justice ya, di extended version yang DVD itu. Itu kalian lihat tuh, itu kan udah jelas pada cerita Bruce Wayne kan mimpi, tapi mimpinya ke masa depan yang dimana Superman udah menjadi diktatornya gitu. Waduh, itu bener gile banget sih. Dan kalian pada saat kalian nonton scene itu, nah scene yang ini nih, nah scene ini kan dimana ketika Superman kan mendatangi Batman yang sudah dipasung kan, dan juga dia mengatakan she's taking for her and you took it from me. Nah, itu artinya itu adalah si Lois Lane. Jadi di skrip aslinya Zack Snyder itu di BVS itu sebelumnya di-cut, itu artinya ketika Superman itu Lois Lane kan bersama Batman yang pada itu kan untuk meneliti senjata yang dilakukan oleh Lex Luthor itu, ternyata Darkseid menemukan dia dan mati, dan Batman nggak bisa melindungi si Lois gitu loh. Jadi Superman kayak menyalahkan Batman gitu loh. Kalau di versi Zack Snyder-nya itu ya, itu kalau ditampilin itu gile banget, bagus loh itu. Ya elah di-cut. Aduh, ini Kevin Sujihara ya. Aduh, Kevin Sujihara ini adalah CEO Warner Bros sebelumnya, sekarang udah keluar ya. Amin. Mantep anjir. Kesel banget gua, aduh. Udah mau jadi perfect ya, jadi gitu, bodo amat lah. Oke, makin lanjut. Lex Luthor menjadi hero. Oke, dengan Superman yang jauh lebih lemah dan memiliki banyak kesalahan meskipun dia adalah seorang hero, tidak heran jika kemudian Lex Luthor di Universe Injustice ini tidak seperti yang kita ketahui. Oke, kalau kalian mengira bahwa Lex Luthor tuh udah menjadi apa hero tapi dia ada maunya. Ah, ini banyak fans sih. Banyak sekali fans yang mengira bahwa Lex Luthor itu menjadi hero, ada maunya. Dia itu udah pernah jelasin di Crisis on Infinite Earths di CW ya. Itu kalau lihat kan di Lex Luthor kan menjadi aliansi karena dia ada maunya. Dia ingin mengubah takdirnya sendiri yang awalnya itu udah menjadi the biggest villain, sekarang di Crisis itu dia mengubahnya menjadi sosok apa ya, pembisnis yang benar-benar bagus gitu loh ya. Aduh, kalau gitu di dunia nyata sih gua mau juga sih. Oke, makin lanjut. Jadi dalam gamenya sendiri diperlihatkan bahwa Lex-nya mendapatkan sebuah perubahan besar terhadap karakternya. Itu di gamenya di Android juga ada kok, kan bisa download gratis. Dan juga di PC ada, itu gue sempet mainin sih. Cuman kalau gue bikin walkthrough itu takutnya copyright karena ada musik-musik yang musik lisensi atau musik orang ya. Aduh, paling males banget. Coba kalau gua upload tuh ada copyright, hak klaim cipta, bodoh lah anjir. Oke, makin lanjut. The Injustice juga memperlihatkan saat Lex Luthor secara diam-diam membantu para pasukan perlawanan yang dipimpin oleh Batman meskipun dia harus berpura-pura menunggu Superman. Oke, jadi Lex Luthor selalu bermain dua peran. Satunya menjadi antagonis, yang satu menjadi protagonis. Nah, antagonisnya itu dia pura-pura berpihak kepada Superman karena ya dia takut dong, dia juga manusia biasa. Kalau dia ngelawan Superman mati loh dia tuh. Tapi dia punya cara, dia punya akal juga ya. Jadi Lex itu gua nggak ngerti banget jalan pikirannya seperti apa anjir. Dan juga ini ya, Bizarro adalah hasil cloningan dari Superman yang belum selesai, dan itu adalah hasil karya Lex Luthor sendiri yang sengaja dibuat untuk mengalahkan Superman yang asli seperti diperlihatkan dalam komik Injustice Year 5. Oke, Injustice itu ada beberapa year ya. Year 1, Year 2, Year 3, Year 4, Year 5 itu semua dijelaskan per chapternya itu loh. Jadi aduh, itu bener bagus sih. Di komik itu kalian baca deh anjir, karena komiknya di situ jujur aja bagus loh. Gak ada yang ngomong, oh bang di situ apa coba, ini banyak banget yang gue dari kalian. Gue sampai capek gue anjir. Bahkan gue sempat diserang fans Marvel ya di video sebelumnya. Aduh, gue males ngeliatin, kalian lihat sendiri aja lah di video sebelumnya itu banyak ada fans Marvel yang nyerang gue bahwa ngomongnya Iron Man tuh lebih kuat daripada Batman. Wah, ada salah satu dari kalian yang mengatakan bahwa Iron Man tuh sama Batman itu beda gitu loh. Kalian bisa baca lah di komentar di video sebelumnya. Oke, Lex Luthor itu terpaksa mengambil alih kendali Doomsday dan menghancurkan Bizarro karena berkhianat. Oke, di seri Year 5 sendiri mengeksplor cerita tentang bagaimana Batman dan Lex Luthor bekerja sama untuk mengalahkan Superman. Di universe manapun, sepertinya Lex itu hanya memiliki satu tujuan, yaitu untuk mengalahkan Superman. Oke, jadi ya kalau kalian tahu ya di komik aslinya di volume 1 sampai di movie seriesnya, di seriesnya aja itu tujuannya sama. Lex itu punya kekayaan besar, udah perusahaan besar, udah punya saham perusahaan Lex Corp yang bener-bener wow bagus banget, dan dia dinobatkan sebagai miliarder besar gitu loh. Tapi dia tujuannya cuma satu, membuat Superman kalah dan juga menghancurkan dia karena dia kayak merasa wah ini ancaman nih, karena dia merasa itu Superman itu nggak pantas lah untuk tinggal di Metropolis, dan juga dia menjadi hero dan dia merasa iri gitu loh. Wah, itu Lex Luthor dari awal tuh seperti itu. Jadi di Injustice itu
entah kenapa para kreator yang membuat komiknya itu apa ya, harus dipasin gitu loh. Itu jenius banget, ini gue suka nih kreatornya. Oke, makin lanjut. Yang ketiga ini adalah semua orang memiliki kekuatan super. Oke, satu hal yang menarik dan cukup gila yang terjadi di Injustice adalah semua orang yang bisa berubah menjadi kuat. Di game tersebut terasa tidak adil ya jika pemain menggunakan Superman untuk melawan Green Lantern atau Nightwing dan juga melawan Wonder Woman. Oleh karena itulah, NetherRealm Studios memberikan jalan keluar, yaitu semua karakter memiliki kekuatan super tertentu. Itu gamenya ya. Kita bahas juga di gamenya juga. Jadi di gamenya itu ada sebuah quest, ada sebuah misi, ternyata kita bisa pakai semua karakternya itu dan mempunyai kekuatan super tertentu gitu loh. Waduh, itu sama sih di komiknya juga. Dengan minimum satu pil berwarna hijau yang sudah dibuat oleh Lex Luthor itu, siapapun yang kita bisa memiliki kekuatan dan daya tahan yang lebih tinggi yang bisa menandingi kemampuan Superman sendiri. Meskipun terdengar sangat luar biasa, ada konsekuensinya yang harus diterima, yaitu munculnya pertarungan yang tidak masuk akal ya anjir. Jadi ada scene di mana si Jim Gordon, si Komisaris Gordon ini melawan Cyborg, anjir. Ada loh sumpah itu, aduh. Dan juga Huntress dan Batwoman melawan Wonder Woman, anjir. Huntress dan Batwoman. Huntress itu kan vigilante, Batwoman juga vigilante melawan Wonder Woman. Jadi ada satu pil hijau itu yang sengaja dibuat oleh Lex Luthor untuk disebarkan pada orang-orang bahwa mereka harus melawan si Superman ini gitu loh. Karena kan ya nggak mungkin satu orang ini bisa menyelamatkan satu kota, nggak mungkin. Pasti ada beberapa orang yang mati, dan ada juga beberapa orang yang mati karena si Superman ini. Ya itulah, jadi si Lex itu aduh cerdas banget sebagai yang gue suka. Aduh, dan pil tersebut juga bisa membantu Batman ya selamat setelah dia mengalami cedera di punggungnya yang parah yang diakibatkan oleh Superman. Jadi kalau nggak salah di komik itu pernah diceritakan bahwa si Superman pernah mematahkan punggungnya Batman ya, dipatahkan gitu loh. Jadi itu nyambung ke kalau nggak salah itu ada di komik mana, gue lupa anjir. Gue lupa itu si Bruce Wayne jadi tua dan akhirnya si Batman langsung menghancurkan Superman dengan caranya sendiri gitu loh. Tapi si Batman ini konsekuensinya punggungnya harus patah dan dia itu nggak bisa pakai kostumnya lagi. Itu ada di kostumnya mana? Itu di komik mana ya? Lupa aja. Gue lupa. Itu Bruce Wayne udah jadi tua pada saat dia udah pakai exoskeleton. Ya, itu pernah muncul di CW Crisis on Infinite Earths ya. Bruce Wayne diperankan oleh Kevin McCoy yang nggak salah. Gue lupa lanjut namanya. Oke, makin lanjut. Dan juga yang keempat adalah banyak hero yang tewas. Oke, salah satu hal utama yang menarik dalam Universe Injustice adalah penulis cerita. Si skripnya ini tidak perlu bingung untuk menentukan nasib para karakternya dan sangat memungkinkan untuk membunuh seorang hero besar ya, hero-hero yang ikonik ya. Itu yang coba dibuktikan oleh Tyler dan Bucleto di sepanjang seriesnya. Itu para kreatornya yang membuat Injustice ya. Dan peristiwa yang jadi dalam game Injustice dan gamenya sendiri juga sesuai dengan apa yang terjadi di komiknya. Jadi kalau kalian belum baca komiknya, tapi kalau kalian udah mainkan gamenya, itu kalian gak usah bingung-bingung lagi karena semuanya itu persis gitu loh, persis banget. Dan juga hal ini membuka ruang untuk melihatkan banyak karakter yang tewas. Dan satu lagi, Green Arrow yang seharusnya itu mati di Injustice, di CW dia itu mati di Crisis on Infinite Earths. Ya kita beranggapan bahwa oh ya ini kan multiverse bang. Oh ya gue bisa jamin gitu lah, karena memang multiverse ya, Green Arrow kan bukan hanya di satu Earth, tapi di semua Earth itu ada Green Arrow. Jadi mungkin di Green Arrow ini adalah Earth Prime atau Earth 1 gitu, gue gak tahu. Earth 1 menurut versinya komiknya DC gitu loh. Tapi kalau Earth 1 di versinya CW itu beda lagi ya. Beda lagi karena banyak dari kalian masih bingung Green Arrow yang di komik sama di CW itu sama gak bang? Ya jelas beda lah, karena kan beda kreator. Dan kalau untuk di TV series mereka punya universe sendiri yang tidak ada sangkut pautnya dengan komik gitu loh. Mereka hanya mengadaptasi story dari komik ke TV series, dan mereka membuat itu nggak sampai yang mirip-mirip banget gitu loh, karena mereka mau membuat sekreatif mungkin agar mereka membuat cerita yang baru, cerita yang ada scene yang ditambahkan lah dalam storynya itu loh. Jadi seperti itu yang gua baca sih. Dan juga Green Arrow itu seharusnya mati di Injustice ya, itulah. Nah, dan Green Arrow adalah salah satu contohnya di mana dia tewas di tangan Superman yang marah. Oke, menurut Superman dia sudah mengalami banyak hal yang dia duga, dan dia menduga bahwa Oliver akan mengancam hidup kedua orang tuanya. What the hell? Jadi Superman ini otaknya udah nggak jalan gitu loh. Jadi dia tuh kayak apa ya, sedikit takut, sedikit marah gitu, karena ya setelah kejadian Lois Lane mati karena Joker, dia udah menjadi gila gitu loh di komik ini. Aduh, selain Green Arrow ya, beberapa nama juga tewas dalam cerita Injustice, di antaranya adalah Huntress, Gordon, Jim Gordon mati di sini, dan masih banyak lainnya. Aduh, Jim Gordon mati ya. Jim Gordon mati tuh pernah gue lihat di komik mana itu, gue lupa nih. Itu pernah
dia mati karena dibunuh sama Joker kalau nggak salah. Gue lupa sih anjir, karena ya si Batman udah mau nyel dia, tapi si Jim Gordon disekap sama si Joker ini beberapa 2 bulan disekap. Akhirnya si Batman temukan dia, tapi si Jim Gordon udah mati gitu loh. Oh ya, itu pernah diadaptasi ke series di Titans. Oke, Titans season 1 ya. Season 1 yang episode final di mana si Dick Grayson itu pikiran dihipnotis oleh Trigon. Itu ada tuh di situ tuh. Jadi itu story-nya itu diadaptasi dari komik ke TV series itu. Itu bagus sih. Oke, nah kita lanjut. Yang terakhir adalah dunia sihir menjadi tidak seimbang. Oke, kita nyambung ke dunia magic yang sini ya. Injustice Year 3 berfokus sebagai besar kepada sisi supernatural. Dengan Batman memutuskan bahwa sihir mungkin bisa menjadi senjata satu-satunya untuk digunakan melawan Superman. Karena mereka udah mencari cara, mereka udah pakai Kryptonite, tapi itu nggak mempan karena Superman udah pakai armor yang dimana itu bisa menangkal Kryptonite gitu lah. Dan untuk membantunya memuluskan semua rencananya, Bruce Wayne meminta bantuan seorang yang ahli dalam hal itu, yaitu you know siapa? John Constantine. Jadi John Constantine itu, aduh, itu hero DC yang gimana ya? Itu hero tapi juga bajingan juga gitu. Itu ahli sihir banget tuh, sumpah. Kalau kalian udah lihat animasinya di Justice League Dark dan juga yang baru kemarin animasinya baru nih, Apocalypse War, aduh itu bagus banget semua sini, gua demen banget loh. Dan kalian bisa cek itu Constantine yang lebih lengkapnya. Dia super powernya apa, dia hubungannya apa gitu di silanya, kalian bisa baca di komiknya Constantine itu ada. Dan juga kan tonton seriesnya Constantine itu ada 13 episode ya. Itu satu season doang, tapi ya karena gagal. Tapi aduh, itu gimana ya, gue bisa membayangkan Constantine itu bisa berguna di DC Universe gitu loh. Dan juga sayangnya bagi mereka berdua ada kekuatan sihir yang lainnya yang tidak setuju dengan rencana mereka, dan kekuatan sihir tersebut menginginkan Superman tetap berkuasa. Oke, satu di antaranya adalah penguasa dari dimensi kelima DC, yaitu adalah Mr. Mxyzptlk. Aduh, gua baca gimana nih? Mr. Mxyzptlk. Namanya susah banget anjir. Dan juga dia menyamar sebagai sosok Spectre dan membunuh banyak musuh Superman dengan kekuatannya. Jadi Spectre itu, kalau kalian belum tahu ya, Spectre itu adalah suatu jiwa hero DC itu, tapi dia ada hubungan Constantine, dan dia pernah muncul di Crisis on Infinite Earths ya. Karena gue belum tahu banyak mengenai Spectre ya, karena gue baru dapat kabar dari beberapa dari kalian ngomong bahwa bang, Spectre itu nggak hanya Oliver Queen, ada beberapa. Salah satunya ada Jim Corrigan ya. Jim Corrigan adalah seorang polisi dan juga dia pernah muncul di seriesnya Constantine, TV seriesnya itu dia pernah muncul, dan Spectre udah pernah hadir meskipun dia munculnya ada beberapa detik gitu, tapi itu pernah ada muncul di situ kok. Oke. Dan juga pertarungan di Epic pun muncul antara Trigon menang Mxyzptlk, dua kata sihir yang paling kuat di DCEU. Oke, DCU anjir. Anjir. Beruntungnya Dr. Fate dan Shazam berhasil menyelamatkan realita ini dengan kehancuran dengan membuat Trigon dan Mxyzptlk ke dimensi yang lain. Oke, ketika semua itu selesai, dunia DC sihir itu sangat-sangat kacau. Pada saat Injustice itu masih terjadi dia, dan banyak sekali karakter kunci yang tewas, yang menghilang atau dibuang. Hal tersebut membuat Raven alias anggota Titans itu menjadi satu-satunya karakter sihir terkuat. Nah, jadi Mr. Mxyzptlk dan si Trigon akhirnya kan udah dibuang sama si itu kan, Shazam sama Dr. Fate kan. Dan akhirnya Raven menjadi salah satunya gitu loh. Salah satunya yang menguasai sihir selain Constantine sendiri gitu loh. Dan sedangkan Constantine itu kabur bersama dengan putrinya yang kembali membuktikan bahwa Constantine tidak akan berbuat sesuatu jika hal itu tidak sesuai dengan prinsipnya. Constantine ini gini, gue merasa aneh dengan Constantine karena gini, Constantine itu kalau nggak ada imbalannya untuk setelah pertarungan itu dia nggak mau. Itulah Constantine itu jeleknya di situ loh. Tapi secara power, secara sifatnya juga BG banget ya. Tapi bisa gue asumsikan bahwa Constantine itu hero DC yang benar-benar gue salut sih, karena meskipun dia perawakannya bajingan, brengsek juga, tapi dia satu-satunya dia punya power yang apa ya, berguna gitu loh. Dan dia gue bisa akui bahwa dia itu lebih kuat daripada Raven. Ya jelas lah anjir. Raven itu punya powernya dari ayahnya Trigon ya. Sedangkan Constantine itu murni dengan powernya sendiri. Suatu hal supernatural yang dia pelajari sendiri. Itu Constantine yang gue suka ya gitu ya. Aduh, itu gue suka banget. Apalagi aktornya yang memenangkan Constantine yang bernama Matt Ryan ya. Aduh, Matt Ryan tuh cocok banget sebab dia muncul di Constantine seriesnya, dia muncul di Legends of Tomorrow meskipun jelek ya, tapi yang menyelamatkan seriesnya Legends of Tomorrow itu adalah Constantine.
dia menyelamatkan series itu. Kalau nggak ada dia, hancur dah itu si seriesnya itu. Makanya pinter nih, Mark Bernelli, aduh, kesel aja. Oke, itu aja mengenai Injustice ya, kalian bisa baca di komiknya. Dan itu gue pernah lihat di Gramedia itu berapa harga itu, harganya mahal banget anjir untuk isi komik satu volumenya. Dan gue baca itu di online, kalian bisa baca di komik online-nya itu bahasa Indonesia. Kalian cari aja lah, komik Injustice bahasa Indonesia online, itu kalian bisa baca free. Dan juga itu kalian baca dah, kalau kalian baca komiknya itu, kalian akan merasakan suatu feel yang dimana imajinasi kalian tuh dimainkan sih loh. Aduh, itu gile banget, bagus banget kalau kalian baca. Dan juga Injustice itu lebih dark daripada Crisis on Infinite Earths gitu loh. Lebih dark karena sebelum di situ banyak yang mati kan di tangan Superman. Udah. Bukan villain itu cuma satu, Superman doang gitu loh. Dan ya meski begitu, para villain hero yang udah jadi bajingan brengsek itu, mereka bersatu dengan hero dan untuk mengalahkan Superman. Karena untuk melawan dia kan harus meminta bantuan yang banyak gitu loh. Oke, gitu ya yang bisa gua sampaikan ya di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video untuk mendidik dan menghibur kalian semua. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dan ya, gua akan membahas mengenai video lain setelah ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios.